Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anjar. Di sini saya akan menjawab tugas dari mata kuliah Arsitektur Organisasi dan Komputer. Yang pertama, apa fungsi utama modul I/O? Modul I/O atau input atau output memiliki beberapa fungsi utama tergantung pada konteksnya, tetapi secara umum Berikut adalah beberapa fungsinya. Yang pertama, memungkinkan interaksi dengan pengguna. Modul I/O memungkinkan program untuk berinteraksi dengan pengguna, baik melalui input seperti keyboard, mouse, atau layar sentuh, maupun output seperti tampilan layar, suara, atau perangkat lain. Yang kedua, pengelolaan data eksternal. Modul I/O memungkinkan program untuk membaca data dari berbagai sumber eksternal seperti file, database, atau perangkat jaringan serta menulis data ke sumber tersebut. Yang ketiga, komunikasi antar proses. Modul I/O memfasilitasi komunikasi antar proses dalam sistem komputer. Hal ini meliputi komunikasi antara proses yang berjalan di komputer yang sama, seperti komunikasi antar proses yang berjalan di komputer yang berbeda melalui jaringan. Yang keempat, manajemen perangkat keras. Modul I/O memungkinkan program untuk berinteraksi dengan perangkat keras komputer seperti printer, disk drive, atau perangkat jaringan. Ini mencangkup pengiriman instruksi ke perangkat keras dan penerimaan data dari perangkat tersebut. Yang kelima, kontrol aliran program. Modul I/O dapat digunakan untuk mengontrol aliran program seperti membaca input untuk mengatur percabangan program atau menulis output untuk memberikan informasi kepada pengguna. Yang keenam, pengelolaan file dan direktori. Modul I/O memungkinkan program untuk membuka, menutup, dan memanipulasi file yang direktori di sistem file. Ini termasuk operasi seperti pembacaan, penulisan, dan penghapusan file, serta navigasi melalui struktur direktori. Secara keseluruhan, modul I/O memainkan peran penting dalam menjembatani komunikasi antara program dan lingkungannya, baik itu pengguna manusia, perangkat keras, atau sumber daya lainnya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 teknik I/O untuk input blok data. Yang pertama, penggunaan buffer. Dalam teknik ini, data dari perangkat I/O dimuat ke daftar buffer sebelum proses oleh program. Buffer adalah area memori yang dialokasikan untuk menyimpan data sementara. Data yang dimuat ke dalam buffer kemudian dapat diakses oleh program secara beruntun atau dalam blok-blok tertentu, yang memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien. Penggunaan buffer memungkinkan program untuk melakukan operasi I/O secara asinkronus, di mana program dapat melanjutkan eksekusi sementara operasi I/O berlangsung. Yang kedua, penggunaan DMA atau Direct Memory Access. DMA adalah teknik di mana perangkat I/O dapat mengakses memori sistem langsung tanpa melibatkan unit pemrosesan utama atau CPU. Dalam hal ini, CPU menginisiasi transfer data antara perangkat I/O dan memori, dan DMA mengambil alih kontrol proses transfer data. Ini memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan efisien, karena CPU tidak perlu melibatkan dalam setiap langkah transfer data. Untuk yang ketiga, penggunaan caching. Caching melibatkan penyimpanan sementara data yang sering diakses dalam memori cache. Ketika program meminta data dari perangkat I/O, sistem akan mencari data tersebut dalam cache terlebih dahulu sebelum mencari data tersebut di perangkat I/O aktual. Jika ada data dalam cache, ini disebut cache hit, dan data yang diambil dengan cepat dari cache
tanpa perlu mengakses perangkat I/O. Jika data tidak ada dalam cache, ini disebut cache miss, dan sistem harus mengambil data dari perangkat I/O dan memuat ke dalam cache untuk akses masa depan. Caching dapat meningkatkan kinerja sistem dengan mengurangi jumlah akses ke perangkat I/O aktual. Pertanyaan yang ketiga, saat terjadi interupsi perangkat, bagaimana prosesor menentukan perangkat yang mengeluarkan interupsi? Request atau IRQ atau vector interrupts. Untuk menentukan perangkat mana yang mengeluarkan interupsi, prosesor memiliki pengontrol interupsi yang mengawasi jalan operasi dan menerima sinyal interupsi dari perangkat keras. Prosesor menggunakan nomor IRQ atau alamat vektor interupsi yang diterima untuk menentukan perangkat mana yang memicu interupsi. Setiap perangkat keras yang terhubung ke sistem memiliki nomor IRQ yang untuk alamat vektor interupsi ketika sebuah perangkat mengeluarkan interupsi. Prosesor akan mengetahui nomor IRQ atau alamat vektor interupsi yang sesuai dengan perangkat tersebut. Prosesor kemudian dapat menggunakan informasi tersebut untuk menentukan tindakan selanjutnya, seperti menghentikan eksekusi program yang sedang berjalan dan menjalankan penanganan interupsi yang sesuai untuk merespon interupsi yang diterima. Jadi, prosesor menentukan perangkat yang mengeluarkan interupsi dengan memeriksa nomor IRQ atau alamat vektor interupsi yang diterima saat interupsi terjadi. Pertanyaan yang terakhir atau yang keempat, bagaimana cara kerja Direct Memory Access atau DMA? Direct Memory Access adalah mekanisme yang memungkinkan perangkat keras untuk mentransfer data langsung antara perangkat I/O dan memori sistem, tanpa harus melibatkan unit pemrosesan utama atau CPU. DMA atau Direct Memory Access dirancang untuk meningkatkan kinerja serta dengan membebaskan CPU dari tugas transfer data yang berulang-ulang antara perangkat I/O dan memori. Berikut adalah langkah-langkah umum tentang bagaimana Direct Memory Access bekerja. Yang pertama, inisiasi DMA oleh CPU. Pertama, CPU menginisiasi operasi DMA dengan menulis informasi tentang transfer data ke controller DMA. Informasi ini biasa mencakup alamat awal dan akhir data, serta arah transfer dari perangkat I/O ke memori atau sebaliknya. CPU juga menentukan perangkat I/O yang terlibat dalam operasi DMA. Yang kedua, pengaturan konfigurasi DMA. Controller DMA kemudian mengatur konfigurasi dan mode operasi sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh CPU. Ini termasuk penyiapan saluran DMA yang sesuai untuk transfer data, serta pengaturan mode transfer seperti transfer satu kali atau transfer berulang. Yang ketiga, permintaan akses ke bus. Controller DMA mengirimkan permintaan akses ke bus sistem untuk mengakses memori. Ini dilakukan setelah mendapatkan izin dari CPU untuk mengakses bus. Yang keempat, transfer data. Setelah mendapatkan akses ke bus, controller DMA mentransfer data langsung antara perangkat I/O dan memori sistem tanpa campur tangan CPU. Ini dilakukan dalam mode BFAS CPU, di mana controller DMA memiliki akses langsung ke bus dan memori. Yang kelima, penyelesaian transfer dari pemberitahuan. Setelah transfer data selesai, controller DMA memberitahu CPU melalui sinyal interupsi atau mekanisme lainnya. CPU kemudian dapat melanjutkan eksekusi programnya atau menangani data yang baru saja ditransfer. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jawab. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.